sekarang kita mau buat chicken karage. This. Kamu nyoba? Udah di video dah. Udah. Kita kayak enak gitu guys. Jadi kita lagi masak-masak ya. Ini ala Mbak Indah. Oh. Wow. Kita tetap ke tepungnya. Tada! Memasukkan minyak tir. Dan kita tinggal tunggu guys. Nunggu ya. Boleh pinjam ininya kali. Bagus kan. Lama. Hai, ini vlog podcast pertama. Aduh, masak-masak. Jadi Wena coba dijelaskan ini Iya. apa? Itu chicken karage. Jadi aku tuh mau nyoba buat chicken karage itu karena pertama aku emang suka chicken karage yang biasanya tuh beli yang frozen food itu.
Aku mikirnya kan mahal itu ya, Hmm. 40-an kalau nggak salah. Itu kadang sehari aku bisa habis tak cemil gitu. Terus habis itu nggak enak, gimana ya ini kayak kalau misalnya kayak buat sendiri gitu bisa nggak ya. Nah aku carilah searching, terus kayaknya jadi kayak mungkin yang kayak nggak ada, yang jarang itu itunya yang kayak kecap Jepang gitu. Cuma dia kan biasanya kalau di Jepang tuh ada mirin. Mirin. Yang Mirin tuh apa? nggak halal. Aku lupa sih, Oh. kayaknya dari fermentasi apa itu, apa kayak minuman itu loh, kayak homer gitu. Tapi aku nggak tahu sih jelasnya, intinya yang mirin tuh nggak halal Coba gitu. nanti kita baca lagi ya Iya, tentang mirin. mirin. Nah itu makanya nyari yang ini gantinya kecap asin Jepang itu. Nah dia tuh halal gantinya. Jadi dia bumbunya cuma itu aja. Ya mudah sih sebenarnya buatnya gitu. Jadi yang mungkin kayak yang bikin beda sama gorengan kita itu yaitu kecap Jepangnya. Itu yang kayak ada manis-manisnya gitu. Dan ini ketiga kali aku buat, 2 kali gagal. Menurutku ini yang ketiga tuh lebih baik ya, meskipun belum kayak sempurna. Bahan-bahannya apa aja tuh mbak? Pertama tuh yang dimarinasi tuh ada apa? Jahe, bawang putih, garam, udah itu buat marinasi. Terus sama si kecapnya itu tadi, kecap asin Jepang. Ini marinasi itu minimal 2 jam ditaruh di kulkas. Kalau makin lama makin gurih aja sih gitu. Terus habis itu habis ini kan udah kan tadi. Iya, Nah betul. ini kalau udah dari kulkas, Ini guys, marinasi, guys. kalau udah dari kulkas tuh kita cemplungin si telur. Oh, telur sama kecapnya? Bukan, kecapnya kan udah yang dimarinasi tadi. Oh. Telur aja sama itu apa kayak boleh kaldu ayam atau terserah kaldu gitu lah. Kalau teman-teman yang nggak pakai MSG ya, kalau pakai MSG ya terserah lah gitu, mau pakai apa itu yang bermerek-merek itu udah dicampur telurnya jadi satu adonan. Terus habis itu ini kita siapin maizena kayak gini. Terus nah dari sini terus kita kasih maizena, baru udah digoreng. Mudah banget. Oh, oke. Jadi bawain sama pakai bawang putih aja. Bawang putih aja, lebih simpel kan ya Iya, kalau lebih simpel. masakan Itu ini. lebih simpel ya. Kayak gitu. Budgetnya habis berapa ini mbak kalau bikin sendiri? Sekitar Lebih murah sih kak, misalnya 1 kilo ya. 1 kilo misalkan ini 1 kilonya 40.000 misalnya, ayamnya 40.000. Terus habis itu kecapnya mungkin mahal sih emang 34, tapi kan kita pakai nggak cuma satu kali kayak gitu kan. Terus 40, 3 sama 70 ya, 74 sama jahe perbawangan sama berapa, 5.000 enggak lah ya, kurang sebenarnya, 5.000 nggak sampai ya, ya 5.000 buat satu aja. masakan kali ya 5.000. Ya berarti berapa itu tadi? 40, 40, 30, 70, 80. 80. Tapi itu masih sisa kecapnya, taruh kecapnya separuh lah. Tapi sebenarnya separuh pun nggak mungkin habis ya, seperempat lah. Seperempat misalnya berapa itu? 7.000-an, 10.000 lah, kita buat 10.000 ya. Berarti 10.000, 50, 55 sama misalnya ini apa, minyaknya 5.000. Kita minyak murah-murah aja guys. 5.000 berarti berapa itu? 60 ya. 60 tuh 1 kilo. 1 kilo itu udah kayak kayaknya belum besar dari dia. Itu kayak udah kayak kalau buat berhari-hari kayak gitu. Daripada kita beli gitu kan. Kalau beli 40 itu berapa? Cuma satu ini doang, kayak 500 gram nggak salah. Oh, 500 gram doang. Dan itu kan lebih hemat lah itu 20 ya lebih gram. gitu. Kalau ya daripada kayak misalnya bosan sih makan apa ayam apa kuning gitu. Tapi aku suka juga sih kayak gitu. Bisa dimasukin kulkas, tinggal digoreng gitu guys. Wow. Sambil kita nunggu mau ngobrol-ngobrol lainnya, yuk apa ya? Apa nih mbak? Gini sih, coba deh tanya dibalik nih, nggak sih? kepoin, hah? Dibalik dulu nggak sih? Iya dibalik dulu aja. Belum juga sih. Ini Ayun kan udah baru lulus ya. Insya Alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah. Gimana nih rasanya? Rasanya agak bingung ya sebenarnya. Enggak sih, rasanya pengen fighting buat cari kerja. Oke. Mulai itu ya, semangat ya. Tapi kayaknya mulai pekan depan karena Pani mau menuntaskan untuk bersilaturahim. Ya Allah, gimana? Itu main dah. Tuh kamu kayak udah kayak punya new planning gitu nggak sih buat kayak kehidupan misalnya 5 tahun ke depan gitu? Ada sih, ada planning A, B dan C gitu. Tapi kita jalanin semuanya. Iya. Kira-kira kayak apa? Kadang kan kita kalau berplanning gitu ya, menurutmu tuh kalau
kamu sendiri nih selama ini memplanningkan sesuatu tuh kayak misalnya kayak kita kan tahu kan kita setidaknya kalau yang aku pernah baca-baca di podcast gitu kan kayak apa kayak kita kalau berplan itu katanya harus realistis gitu ya kayak gitu jadi kayak apa realistis jadi nggak terlalu kayak muluk-muluk gitu kan soalnya aku dulu tuh pernah kayak memplanning kayak yang nggak realistis mungkin kayak terlalu oke mimpi tinggi-tingginya gitu ya maksudnya beda tapi kalau dalam mimpi sama kayak planning gitu kan kalau mimpi kan mungkin kayak nggak apa-apa ya kalau berplanning tuh mungkin kayak emang yang kira-kira yang mampu kita capai gitu tapi saat aku nggak mampu itu kayak aku merasa bersalah sama diri sendiri gitu loh aku pernah ngalamin Kak. Kalau kamu gimana kalau kamu apa kalau pas ini apa emang kamu udah kayak kamu udah tahu ilmunya kalau memplanningkan sesuatu tuh kayak gini apa emang ya udah gitu jalan kamu planningnya ini gitu sebenarnya nggak ada ilmunya ya Mbak tapi lebih ke yakin aja gitu loh soalnya apa ya ada sih di planning gitu emang biasanya mengukur sesuai kemampuan tapi ada sesuatu yang nggak sesuai kemampuan karena sebenarnya kalau misalnya cita-citanya kayak apa ya misalnya mampunya segini tapi kita taruh mampunya di A tapi kita taruh di C yang lebih jauh gitu ya tapi pikiran kita ya wes emang mampunya segitu tapi kalau misalnya kita tetap taruh yang di C kayak tiba-tiba ada keajaiban yang lain gitu loh jadi aku lebih kayak tetap pilih yang C gitu ya. Tapi tetap realistis kayak misalnya jadi apa ya apa yang melenceng banget kayak realistisnya tuh tetap yang tinggi gitu loh nggak yang gitu. Menyesuaikan banget gitu kan karena misalnya kalau kita aku kemarin tuh ada apa ya kalimat yang tak ingat kalau kita memang beneran mau pasti kita bisa mampu melihat jalannya kalau kita masih nggak bisa lihat jalan berarti itu memang kita tuh masih setengah-setengah gitu terus jadi itu juga ya misal kalau aku tadi kan bilang kalau akhirnya aku kayak merasa bersalah atau merasa kayak gagal misalnya gitu ya mungkin kalau di kamu kalau itu yang tadi kata-kata tadi apa kayak merasa masih setengah-setengah mungkin kalau di aku buat pembelajaran buat aku tuh kayak apa ya apa kayak mungkin apa kayak harus lebih itu lagi apa namanya kayak lebih menerima lah maksudnya menerima misalkan sesuatu itu nggak terjadi sesuai keinginan aku mungkin aku harus kayak nyiapin kayak gitu itu iya benar-benar soalnya emang kayak mungkin dulu karena aku misalnya lihat seorang yang memotivasi gitu coba kamu maksudnya buat planning ini kayak gitu mungkin tersertifikasinya dan aku kurang mempersiapkan diri aku mungkin belum tahu ya apa sih supaya kita itu juga bisa menerima kalau kemungkinan terjadi nah itu sebenarnya banyak pembelajaran sih buat aku ya iya benar-benar jadi nggak terlalu apa ya akhirnya kan kayak jadi ngadalin sendiri kalau apa gitu ya maksudnya kayak enggak kalau kan ada yang membuat keputusan gitu loh maksudku kalau misalnya kita nggak mampu ya berarti ya udah itu kayak gitu ada jalan yang lain dan maksudnya kayak aku harus menerima itu nah itu mungkin pelajaran buat aku sih ya. Iya sih benar-benar atau mungkin karena aku sudah mengalami struggle iya. antara menerima dan tidak menerima ketika kuliah jadi ketika lulus itu kayak lebih fresh aja kayak lebih ya udah aku tahu ini yang pengen tapi ya udah kembali lagi gitu tapi kalau aku sebenarnya aku struggle itu masa-masa lulus SMA sih dan ketika aku berplanning mulai plan itu ke masa-masa kuliah jadi aku struggle itu pas lulus SMA memang kayak nggak sesuai sama yang aku inginin gitu sampai aku akhir semester tuh aku masih kayak nggak belum menerima gitu jadi kayak gitu jadi kalau sekarang alhamdulillah karena emang alhamdulillah ya sama Allah dikasih ujian yang maksudnya menurut saya tuh kayak apa benar-benar Masya Allah yang membukakan saya terus saya tuh harus benar-benar belajar kehidupan gimana poin yang bisa disampaikan untuk kita tuh bisa menerima kalau dari aku ya kita sharing sendiri-sendiri dulu ya apa masing-masing dulu kalau aku untuk bisa menerima kayak mungkin karena semakin bertambahnya ilmu juga jadi aku akhirnya kayak ya kalau misal sewajarnya nih kalau kita semakin belajar dari proses-proses yang udah kita lalui kan akhirnya kayak di self improvement gitu pasti kayak karena kita ini akhirnya kita belajar dari situ dan gimana caranya apa kita tuh bisa menerima itu akhirnya ya karena kita itu tadi apa pembulut ya aku masa kayak
ya supaya kita tuh nggak terlalu sakit hati itu tadi. Terus habis itu jadi kayak lebih menikmati prosesnya terus gitu kayak ya, Mbak. lebih kayak menyadari kenyataan juga sih kayak gitu jadi kayak sebenarnya ya kembali ke realistis itu tadi sih, lebih realistis kayak gitu juga. Bukan berarti kita kayak realistis banget juga sih kayak gitu deh. Dan sebenarnya kalau yang paling nempel kalau buat aku tuh lebih kayak ketika ada ustadz bilang ngomong gitu kayak apa, maksudnya kalau udah ini terjadi berarti sama Allah udah dikendakin gitu, udah di ACC sama Allah kayak misalnya aku nggak keterima di ini misalnya, berarti sama Allah udah maksudnya udah di ACC kamu tuh terimanya di ini dan terus tuh kayak waktu itu aku belum kayak sampai ke tahap kayak apa melihat sisi baik ya, cuma kayak sekedar menerima aja gitu. Tapi semakin kesini akhirnya aku kayak mulai untuk berhusnuzon sama Allah ya gitu, kayak kemarin sih baru aja aku kemarin melihat ceramah gitu dari ustadz gitu, salah satu ustadz gitu bilang apa kayak ketika kita memiliki apa sesuatu yang nggak sejalan sesuai kita. Nah kalau aku dulu tuh gini kayak apa aku salah ya, kayak apa aku ini kayak gini, apa aku salah ya, kan itu Allah maha hukum kayak gitu. Nah setelah aku kemarin dapat pencerahan itu kayak no, ini yang terbaik dari Allah kayak apa, kalau kalian terbaik kamu belum tentu. Dan aku tuh sulit banget waktu itu menerima ayat itu. Gimana sih maksudnya dalam kehidupan kehiku itu loh, kayak gimana maksudnya kayak gini, gimana kayak gitu. Nah itu akhirnya aku sekarang kayak mulai aku menyadarkan diriku kayak apa, oh apa kalau misalnya kita mengalami sesuatu kegagalan positif, jangan berpikir negatif kayak terlalu nyalahin diri sendiri kayak gitu terus gini apa aku salah, apa aku membuat dosa kayak gini karena iya kita membuat dosa tapi Allah selalu kayak punya kasih sayangnya gitu. Dan berpositiflah, oh mungkin Allah ngasih ini memang ini menurut Allah yang terbaik dan insya Allah nanti aku paling dapet yang lebih baik dari ini. Jadi kayak gitu, enggak lebih kayak nyalahin diri sendiri gitu meskipun kita tetap kayak terus beristighfar ya, berevaluasi untuk diri itu. Terus apalagi ya tuh, oh ya ada satu lagi, jadi waktu itu aku konsultasi ke ustadz ya, terus waktu itu beliau tuh nanyain gimana sekarang yang dipikirkan gitu kan. Nah terus saya gitu, aku tuh bilang gini apa kenapa kok saya bisa seperti itu gitu, kenapa kayak aku tuh apa kayak recall lagi kejadian-kejadian yang aku alami, kenapa kok saya bisa seperti itu gitu, kayak saya dengan kayak ya ekspresi yang sedih, kenapa kok bisa kayak gitu, aku kok bisa kayak gini sampai gitu. Enggak sampai di titik ini kok bisa aku mengalami kejadian itu gitu maksudnya, kok bisa kayak gitu, yang menurutku kok bisa aku kayak gitu kayak gitu. Akhirnya si ustadz tuh bilang gini, cuma bilang gini ustadznya, ya kan semua itu udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kayak aku masya Allah, aku saat itu juga tuh kayak aku langsung gitu kayak langsung tersadarkan hatiku gitu, kayak iya kayak gitu langsung kayak bener-bener tuh kayak iya kan udah harus kayak udah itu udah kehendak Allah. Jadi kayak ya emang kamu harus melalui itu dan itu udah terjadi ya udah. Jadi sampai sekarang tuh ayat yang ku ingat tuh Al-Hadid 5 apa yang 57 yang kayak yang intinya artinya aja ya, intinya apa semuanya itu udah tertulis di Lauhul Mahfuz, apa kayak apa kesenangan antara kalau tersusah intinya kalau kamu susah jangan, pokoknya intinya semua udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah kalau kamu senang jangan terlalu berlebihan, kalau kamu susah jangan terlalu terpuruk dengan hal itu. Jadi kayak nampol banget gitu lah ayat itu di aku tuh, kayak mengingatkan aku kayak ya us kayak misalnya yang buat aku mudah menerima tuh ayat itu kayak sekarang tuh kayak lebih kayak ya wes itu kan apa ya wes itu kan wis tertulis wes jadi kehendaknya gitu loh, jadi ya wes maksudnya ya udah kayak gitu ya, kayak lebih mudah menerima sih itu sih kalau aku ya, wes intinya kalau misalnya rasanya tersentuh banget kayak gitu. Oh ya adik tolong nyalain di pinggir sini. Kalau kamu gimana kalau kamu? Sebenarnya poinnya sama ya Mbak, kayak itu tadi sebenarnya nggak terlalu sedih dan nggak terlalu bahagia gitu, tapi kayak tetap itu tadi kayak merangkai satu dan kejadian satu dengan kejadian lainnya. Kalau tadi kan aku bilang kalau kita benar mau pasti kita bisa lihat jalannya.
tapi juga aku inget itu kita boleh berencana, tapi kita memang bisa menulis rencana kita, tapi tetap yang jadi penghabisnya itu ya Allah, Allah, gitu. iya sih. Iya, sesimpel itu sih sebenarnya. Itu kayak lebih membebaskan hati gitu loh. Kayak tapi nggak mudah sih memang untuk membebaskan hati. Kayak aku punya rencana ya udah dilakukan, tapi kalau misalnya oh ya udah melakukan yang lain, oh ya kayaknya kayak lebih banyak dia udahin gitu. Kayak sama ya udah, sama langsung harus ngapain gitu. Kayak belakangannya aku lebih fokus ke harus ngapain gitu daripada membaperi semuanya gitu loh. Karena kayak membaperi semuanya itu kayak lama-lama menggerogoti hati gitu loh. Nggak bisa. Aku ya benar-benar berproses langsung ngalamin itu, kayaknya bersyukur gitu sih sebenarnya, kayak melalui kejadian itu. Karena apa ya, soalnya aku tuh orangnya termasuk apa ya, kalau misalnya aku pengen meraih sesuatu gitu, kayak aku bener-bener kayak fokus gitu di situ, terus kayak aku kayak berusaha ini, tapi ada satu kata-kata tuh kayak jangan sampai kamu tuh menuhankan ikhtiar. Nah itu jadi kayak jadi pembelajaran buat aku juga. Karena usaha kita tidak bisa. Masana habis gagal, kok aku usaha padahal tapi kok udah hasil gitu ya. Nah itu, nah makanya itu juga kayak jadi kayak imbang 50-50. iya harusnya gitu. Ini jadi guys, ini aku ambil Itu tolong liatin yang aku ayat yang aku itu bang tadi, aku lupa soalnya, aku cuma tahu maknanya aja, maksudnya aja yang menurutku bener-bener jadi pegangan banget sih. apa mbak? Al-Hadid, coba biasanya di IG ku ada deh kayaknya, karena aku simpan. Ma'asoba min musibatin. Al-Hadid ayat nggak tahu ayatnya ya. Tentang apa? Al-Hadid itu surat berapa sih? 57. Al-Hadid ayat tentang 32 kalau nggak salah. Ma'asoba min musibatin illa kayak sinilah apa tuh aku nggak lupa. apa namanya malah Coba. kaina tak Bukan. tahu ada masa takum wala tafaku bima ataku. Coba dulu. Ini ayat berapa? Ketika kayaknya nggak luput dari kesedihan dan Bukan berarti kan. Coba lihat di IG ku, coba ada di postinganku ada kok. Soalnya tuh kayaknya nggak simpan. Wah. Ya guys, semoga dicoba kayak semoga ini bermanfaat ini. Loh, ma'asobami musibatin fil ardi wala fis gitu lah. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum kamu menciptakan. Sesungguhnya yang dimiliki adalah mudah bagi Allah. Terus kan kelanjutannya itu kan, jika kamu bersedih banget ya Allah, insya Allah ayat ini itu sangat jadi pegangan sekali. Atas izin Allah itu enggak, tapi mungkin sih ini kayaknya lebih mateng. Saya matengnya lebih ke dalam, soalnya ini kan kayak nggak terlalu panas ya. Biarin dulu. Ini jam berapa guys? Kita setidaknya 17. aduh sebentar lagi. Biarin terus. Ya begitu ya mbak, tapi POV dari Mbak Indah nih yang sudah kerja untuk anak-anak fresh graduate Ya sarannya apa ya buat cari kerja, kayak misalnya jangan terlalu apa lebih baik gimana gitu kalau mencari kerja. Sebenarnya bukan saran ya, maksudnya ya buat pembelajaran dari POV nya Mbak Indah selama ini. Buat apa tadi? Fresh graduate. Kalau karena aku menurut aku lihat teman-teman tuh kayak banyak banget kemarin tuh ada curhat beberapa gitu, kayak ya udah
dia down banget, dia daftar ini itu Oh, nggak iya. keterima, terus kayak ada yang nggak sesuai passionnya, Iya. ada yang cuma pengennya tuh ngejar passionnya gitu, kayak ngerasa buat apa kita belajar tapi ternyata kerja kita nggak di situ gitu. Kalau dari aku sih itu sih, yang pertama itu bersyukur dulu sih. Kalau aku yang aku pelajarin ya, kayak bersyukur ya, pertama kita udah bisa lulus misalnya, terus habis itu karena banyak sebenarnya teman kita juga yang masih struggle gitu kan. Iya, iya, Terus iya. yang kedua, saat itu kalau kita udah mampu untuk apply ya bismillah kita coba apply. Terus tapi kalau kita nggak mampu ya kita coba sebisa mungkin apa yang kita bisa lakuin ketika udah lulus itu, atau enggak ya sepele pun, kayak misalnya kayak mengisi waktu buat kayak apa, membuat karya lah setidaknya. Nah, apa entah itu kamu bisa mulai dari apa, entah itu minimal jualan kayak atau apa kayak reseller itu sih. Kalau itu terus habis itu untuk kayak mengejar passion, setiap orang sih kayak gitu, kalau aku sendiri gitu sebenarnya. Kalau kita udah nemu passion kita dari awal, misalnya sebelum lulus sudah nemu, nggak apa-apa sih itu kayak dibangun terus, dan setelah lulus juga dibangun terus. Dan tapi ketika ada orang yang kayak misalnya kayak merecokin, bukan merecokin sih, kayak apa ya, Komentar lah ya, komentar apa itu habis lulus nggak kerja, terus habis itu misalnya kayak, maksud emang itu hasilnya berapa sih, misalnya yang kita lakukan itu tadi ya, usaha kita misalnya emang hasilnya berapa sih kayak gitu. Terus apa kayak enggak kak kayak gitu lah, banyak sih kayak gitu. nggak sesuai dengan ijazahnya Kayak gitu. Tapi ingat ya, kayak kalau kita udah yakin itu tuh kayak yang nyaman buat kita dan kita senang, kita nggak merasa terbebani dengan itu, dan ya setidaknya udah alhamdulillah ya, udah kita udah bisa menghasilkan memilih dan kayak gitu. menghasilkan. Jadi kalau menurutku lanjut aja, meskipun itu masih kecil nominalnya, lanjut aja, ditekuni, bismillah. Nah, kalau alhamdulillah, insya Allah nanti bakalan ada jalan, dan orang-orang yang tadinya apa kayak mungkin menyepelekan kayak gitu insya Allah bakal Ya udah lalunya kayak sendiri gitu. sendirinya. Nah itu jadi kalau kita udah nemuin passion kita saat itu, ya jalani meskipun banyak komentar yang ya, karena kan namanya orangnya masih anak komentar, dan jangan sampai itu kayak sampai menyebabkan kita. Nah kalau yang kayak nggak keterima kayak gitu, kalau nggak masalah sih, kayak namanya perjuangan. Kalau menurutku kerja juga perjuangan dan rezeki sih kayak gitu. Intinya kayak ya banyak juga berserah diri kayak gitu juga ya, berusaha sampai pol ya, terus berserah diri juga. Nah itu insya Allah pasti ada jalan. Intinya ya tadi positif tadi sama Allah ya apa kayak. Terus habis itu Kita memilih yang kita tuh yakin bisa berjuang di situ, kayak ya udah mantap berjuang apapun gagal atau apa susah, iya pokoknya berjuang gitu ya mbak. Terus kalau misal nggak sesuai passion kita, kalau misal kita dapat kerjaannya nggak sesuai passion kita, tapi ya emang kita lagi butuh pekerjaan, loh nggak apa-apa, dilakuin aja dulu yang terus kita syukurin, kita lakuin, insya Allah nanti jalan. Soalnya namanya hidup kan berproses ya. Kita ketika banyak kok dari teman-temanku juga yang baru pindah berapa kali baru dapet passionnya kayak gitu. Nah kan itu kayak ketika berproses tadi kesini kita kan Iya. itu kan kita kan belum nemu bener-bener yang sesuai kita, makanya kita kayak di sini. Nah sama Allah mungkin ya disuruh belajar tadi ya, kita punya landasan ayatnya juga kan, maksudnya disuruh belajar itu tadi, terus habis positif dengan sama Allah. Kalau menurutku tuh kayak setiap kita bersyukur pasti dikasih kok nanti insya Allah. Maksudnya yang penting bersabar. Kayak misalnya ada masa-masa ya Allah, kalau misalnya ya, tapi kok nggak sesuai tuh, kita kan minta petunjuk ya, istikharah kayak gitu. Kalau yang terbaik ya Allah, kalau enggak ya wes gitu. Terus ya sambil berserah, ya Allah pokoknya tunjukkan yang terbaik yang mana, soalnya nanti kayak dikasih sesuai sama yang emang kita mampu gitu loh. Dan ketika kita meraih sesuatu yang kayak misalnya emang besar ya, dan kita mungkin belum mampu menurut Allah, itu ya mungkin di standar masih di sini buat dikasih waktu jeda iya, belajar yang tepat itulah. iya. Waktu yang tepat itu cuma Allah yang tahu sih itu sih. Jadi kayak nggak apa-apa misalnya nyoba terus ya nggak apa-apa, kalau nggak sesuai passionnya just jalani dulu, bismillah. Kita nggak tahu ya apa, kalau intinya bersyukur sih. Nanti mungkin di pekerjaan itu banyak susah ini bersyukur, mungkin bisa tapi banyak kenalan juga relasi gitu ya tapi ya kayak ada di sisi juga kita harus paham ya, maksudnya kayak tahu di mana kita harus berhenti, di mana kita harus terus. Nah itu nanti di situ kan kita belajar juga kayak gini. Intinya tetap minta petunjuk sama Allah. Tapi kalau menurutku ya, ketika kita masuk ke suatu tempat, kita udah minta istikharah sama Allah, terus akhirnya tapi kok di dalam situ kok banyak cekcok atau apa banyak yang permasalahan yang menurut kita nggak bagus gitu. Iya. Kayak
nanti saat masalah itu tiba tuh kayak kita tuh masih ada keyakinan, tapi kan aku waktu itu kesini kan udah minta tolong sama Allah, masa sih Allah nggak menjamin gitu. Jadi kita kayak yakin pasti Allah menjamin, meskipun ini dalam menurutku nggak bagus kayak gini, aku pengen keluar kan, pasti Allah bakal menjamin. Tapi ya tetap kita berusaha kayak minta petunjuk lagi, kita harus keluar apa enggak. Kalau kita harus keluar ya keluar gitu. Iya guys, azan dulu ya. Jadi aku selesaiin tadi ya, maksudnya intinya kalau kita udah minta petunjuk Allah, kayak pertama masuk kerja di situ, terus ada masalah misalnya di pertengahan kita kok kayaknya kok aku lebih baik keluar kayak gitu, terus kayak ada masalah kayak gitu, kita yakin meskipun ada masalah pasti ini pasti ada sesuatu yang indah dari Allah gitu loh, bakalan ada sesuatu yang indah dari Allah dari masalah ini. Dan ketika kita memutuskan, kita konsul ke banyak orang ya, nggak cuma diri sendiri, itu kayak sebaiknya keluar apa enggak, terus ya terutama konsul ke Allah, istiqoroh tadi, keluar apa enggak kayak gitu. Nah setelah kita udah konsul kok ini pertimbangannya banyak keluar, ya udah itu saatnya keluar gitu. Jadi nggak kayak pokoknya intinya tahu lah, nggak terburu-buru ya Mbak ambil keputusannya. Terus kita intinya tahu, maksudnya ya saat gimana sih kita tuh harus keluar apa enggak gitu. Itu sih dari aku gitu intinya yes. Terus nanti intinya kayaknya semakin lama semakin indah dan ayat Allah yang Allah bilang kalau aku yang terbaik buat kamu tuh Allah lebih tahu itu, dan kita nggak tahu. Nah itu tuh insya Allah akan kita terima dengan rasa yang damai gitu, karena kita udah mengalaminya. Masya Allah, tabarakallah guys. Semangat berproses. Siap. Karena hidup adalah berproses menuju memantaskan diri menuju surga Allah firdaus, insyaallah, amin. Menuju kehidupan yang abadi. Kehidupan yang sebenarnya. Kalau orang Jawa bilangnya kalau cuma tentang mimpi, Rasulullah juga yang bilang cuma yuk kita sekarang menikmati guys, sekarang ini udah maghrib, kita harus bye dulu, close dulu. Terima kasih. Untuk tadi ini enak kan ya deh ya. Enak. Jadi aku udah makan tadi pagi lupa ya Pak, kita siang. Pagi menjelang siang tuh enak banget rasanya. Dadah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.